Saya Marhayati dengan NIM 2212101170 dari kelas 4 PAIE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen tujuan kurikulum di mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian tujuan kurikulum, yang kedua adalah hierarki tujuan kurikulum, yang ketiga adalah aksonomi tujuan, yang keempat pengertian indikator pencapaian tujuan, yang kelima fungsi indikator pencapaian tujuan, yang keenam langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tujuan kurikulum. Nah, sebelum itu kita akan bahas satu persatu tentang pengertian tujuan dan kurikulum. Tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan. Nah, sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian tujuan kurikulum adalah sebuah acuan dalam perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di suatu pendidikan. Nah, selanjutnya adalah hierarki tujuan. Hierarki tujuan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan, yaitu pembentukan manusia berjiwa Pancasila. Yang kedua ada tujuan institusional, ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Nah, artinya tujuan institusional ini dibebankan kepada sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Hal ini biasanya tercantum dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan tersebut, yang dimana hal itu harus dicapai setelah selesai belajar. Yang keempat ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan kurikulum sekolah yang telah terperinci menurut bidang studi atau mata pelajarannya masing-masing. Nah, biasanya hal ini ada dalam buku kurikulum dalam masing-masing pelajaran, contohnya matematika SD, matematika SMP, matematika SMA gitu. Jadi adanya dalam buku kurikulum mata pelajarannya. Nah, yang terakhir ada tujuan instruksional, yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yang dimana dinyatakan dalam bentuk perilaku atau tingkah laku, dimana hal itu dapat diukur atau dapat diamati dan diukur. Selanjutnya ada taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini meliputi perilaku peserta didik yang ditujukan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta keterampilan berpikirnya. Nah, ranah kognitif ini terdiri atas 6 level nih. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman atau persepsi, yang ketiga ada penerapannya, yang keempat ada penguraian atau penjabaran, yang kelima pemaduan, dan yang keenam adalah penilaian atau evaluasi. Yang kedua ada ranah efektif. Nah, ranah efektif ini ditinjau melalui aspek moral yang ditujukan melalui perasaan, melalui nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Yang terakhir ada ranah psikomotorik. Nah,
Ranah psikomotorik ini dapat ditinjau melalui keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar. Jadi keterampilannya tuh apa sih gitu pada peserta didik itu. Selanjutnya, indikator pencapaian tujuan. Nah, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, indikator pencapaian tujuan adalah yang pertama, perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti. Yang kedua, perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar dan kedua-duanya menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk melihat ketercapaian kompetensi pada peserta didik dan dapat menjadi acuan dalam proses penilaian suatu mata pelajaran. Selanjutnya ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Nah, fungsinya apa aja sih teman-teman? Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah merumuskan pencapaian tujuan. Nah, langkah-langkahnya apa aja sih? Yang pertama adalah pahami rumusan kompetensi dasar. Jadi, setiap guru itu harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus dicapai oleh peserta didik setiap tingkatan kelasnya. Contohnya, kelas A, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah dengan memahami dan menganalisis tentang buku atau suatu bacaan. Langkah yang kedua adalah uraikan kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Saya akan ambil contoh komponennya adalah komponen kompetensi. Nah, uraian kompetensi dasarnya yaitu memahami isi buku dan menguraikan pengetahuan serta mengomunikasikan keterampilan. Langkah yang ketiga yaitu dibuat spektrum kemampuan sesuai komponennya. Nah, dari masing-masing komponen kemudian ditentukan tuh variasi pencapaian komponennya apa aja. Saya ambil contoh di sini, komponennya adalah menguraikan. Nah, spektrum kemampuan anaknya, spektrum penilaiannya adalah belum mampu menguraikan atau mampu menguraikan. Jadi kita kira-kira nilai nih, anak-anak ini atau peserta didik ini sebenarnya sudah bisa menguraikan atau belum mampu menguraikan gitu. Selanjutnya langkah yang keempat adalah susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Jadi kita harus menyusun dulu pencapaian kompetensi. Nah, tadi kan sudah tahu ya indikator pencapaiannya yaitu dengan menguraikan. Nah, selanjutnya guru harus mengetahui pencapaian tersebut dengan cara apa? Dengan cara misalnya guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk berbicara secara bergantian, menguraikan isi buku yang dibaca atau yang dibahas. Langkah yang kelima adalah penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kita sudah memperoleh hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator tersebut, maka kita memperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda nantinya. Bisa sebagian siswa sudah memahami isi buku, sebagian lagi belum memahami isi buku. Nah, maka hal itu perlu ditinjak lanjuti nih dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru gitu, khususnya kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Tindak lanjutnya itu bisa berupa didampingi dan dibimbing agar peserta didik mampu memahami isi buku tersebut gitu, sampai benar-benar paham, sampai benar-benar memahami.
Langkah yang keenam adalah jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Nah, tadi kita berikan contoh bahwa kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik adalah menguraikan isi buku. Jadi ketika mereka sudah memahami, sudah bisa menguraikan, apalagi dengan penjelasan yang menarik atau dengan percaya diri, maka kita jangan ragu untuk memberikan nilai yang tinggi, untuk memberikan apresiasi yang tinggi. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghargaan bahwa mereka nih telah mencapai kompetensi tersebut gitu dengan baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan pengembangan kurikulum. Nah, ada 3 faktor nih yang mempengaruhi tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Tentunya pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajarannya. Maka jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan di dalam kurikulum sekolah atau pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Nah, hal ini memberikan pengaruh. Kenapa? Karena tenaga kependidikan itu memberikan pengaruh pengembangan kurikulum, terutama bagi penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Faktor yang kedua adalah masyarakat. Nah, sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat. Sekolah ini bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Nah, sebagai bagian dari ejen masyarakat, maka sekolah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Makanya isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga adalah sistem nilai. Kenapa sistem nilai ini berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum? Yaitu karena di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat sistem nilai. Nah, baik nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial, budaya, maupun nilai politis. Di mana sekolah ini sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Makanya, sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan, harus terintegrasi dalam kurikulum. Nah, itulah tadi penjelasan tentang komponen tujuan kurikulum. Semoga kita semua bisa memahaminya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.